Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sesama peserta pekerti batch 6 UNM Kolaka, bukan Kolaka tapi Makassar. Hari ini saya akan memberikan tutorial atau cara mengisi tugas akhir kita ya, untuk di input di dalam LSM. Nah, pertama-tama caranya kita buka dulu ini format tugasnya nih. Ini saya buka ya. Format tugas ya, pekerti UNM batch 6. Tunggu sabar. Ini laptopnya kayaknya sudah lelah bekerja ini. Nah, ini kita akan tampil di layar seperti ini. Ini adalah background dari laporan kita, laporan pekerti. Kita cursor ke bawah, ini laporan program peningkatan keterampilan teknis instruksional atau pekerti. Nah, scroll ke bawah, ini saya scroll ya, ini tulis nama ya, NIDN atau NIP kalau ada, jurusan prodi dan seterusnya. Ini yang saya tandai ini ya, ini awalnya adalah ya tertulis 2021 tapi kita rubah menjadi 2022 ya. Ya, awalnya 2021 ini. Scroll ke bawah lagi, ini dia ya, seperti ini Bapak Ibu, semua tahunnya dirubah. Perhatikan tahunnya karena yang kita dapat itu baru format 2021 sedangkan sekarang ini sudah tahun 2022. Terus ke bawah, nah ini kita isi nama mata kuliah ya, ini kita isi semua ini mata kuliah ya, kita isi nih mata kuliahnya apa. Kalau tahu kode mata kuliahnya silahkan isi, jumlah SKS-nya, nama dosen, NIP ya, dan fakultas jurusan. Nah, ini. Oke. Iya. Kalau yang ini Universitas Negeri Makassar, ini tidak perlu dirubah mungkin ya. Mungkin juga ini silahkan kita tanya masing-masing pada pembimbing kita. Iya. Karena ini kan pekerti diselenggarakan oleh UNM, jadi mungkin tidak usah dirubah. Nah, sini kita masuk pada lembar pengesahan. Nah, ini ada di lembar pengesahan ya. Di lembar pengesahan ini ya, kita tulis ini nama pembimbing kita ini. Ini otomatis ada nih, nama pembimbing kita ada ya. Ya, sudah ada NIP-nya ini, nama pembimbing kita ini. Daftar isinya. Nah, lancar aja nak ya. Nah, ini tabel ditulis Bapak Ibu ya, nanti bimbingan sama masing-masing sama pembimbingnya. Tabelnya ditulis halaman berapa ya, karena nanti ada tabel-tabel itu. Terus ke bawah, scroll ke bawah ya. Nah, daftar gambar, kalau ada gambar kita masukkan gambarnya ya. Ya. Nih. Lalu daftar lampiran ya, kita masukkan juga daftar lampiran kalau ada. Nah, kata pengantar Bapak Ibu ini. Oh, naik dulu. Nah, kata pengantar. Kata pengantar ini gini ya. Ini bebas, tidak ada formatnya ya. Ini saya baru sekali sampai pada kata-kata seperti ini. Silakan dilanjutkan sendiri ya. Sengaja saya tidak lengkapi. Nah, ini analisis instruksional. Ini tugas yang sudah kita masukkan di LMS. Kita copy paste lagi di sini Bapak Ibu. Ini contoh saja ya, contoh. Ya, jangan tiru persis ya. Nah, lalu di sini ini adalah RPS kita. Selanjutnya kita masukkan RPS ini. RPS kita ini ya. Kalau saya sih tinggal copy paste aja. Copy paste sini. Nah, setelah RPS ada, kita disuruh masukkan, scroll ke bawah lagi ya, masih RPS ini. Nah, ini ada satu acara perkuliahan. Ini juga yang pernah kita masukkan di LMS Bapak Ibu. Jadi 2 SAP ya. Ya, yang kita bawakan di materi praktek ya, ini ya. Kalau saya yang ini SAP saya ini copy paste juga Bapak Ibu, copy paste dari tugas sudah
yang terdahulu ya. Nah, ini sub saya yang kedua yang saya bawakan di praktek ya dalam peer teaching. Oke, terus scroll ke bawah. Ini format kisi-kisi tes uraian Bapak Ibu. Ini perlu diperhatikan di sini. Ini ada CPMK dan sub CPMK. Ya. Ini masuknya ini ya soal-soal kita yang berhubungan dengan CPMK ini ya. Jadi ini CPMK bebas kita tulis sama subnya ya. Ini saya tebalkan dulu biar gampang dibedakan. Ini CPMK dan ini sub CPMK. Jadi Bapak Ibu bebas ya mau tulis CPMK salah Ctrl Z. Ini Bapak Ibu bebas mau tulis CPMK maupun sub CPMK-nya ya. Silakan ya. Ini saya tebal lagi dulu. Tebalkan biar gampang ditandai. Di sini muncul ini saya cuma kasih 2 kolom karena memang CPMK dan sub CPMK yang saya jadikan soal itu cuma 2 Bapak Ibu. Kan tidak mungkin semua toh. Ini T ya. Ya. Ini uraian terbatas, ini B uraian bebas. Jadi terserah kepada Bapak Ibu mau menulis berapa soal yang uraian terbatas dan berapa soal yang uraian bebas di tingkat C2. Ya, tentu tingkat C2 disesuaikan dengan CPMK-nya. Nah, CPMK saya ini ya adalah mampu memahami pengertian. Memahami itu masih pada C2. C2 Bapak Ibu. Jadi harus jadi C2. Jangan tulis di C3 nunya ya. Nah, di C2 itu ya uraian terbatas saya ada 2, nah uraian bebas saya ada 1. Totalnya 3 ya. Yang kedua itu CPMK saya itu dia sudah masuk pada level C4. Ini saya ujiankan ya. Ya, masing ya ada ini C4. Mahasiswa mampu menganalisa teori-teori kepada kata menganalisa itu ada pada kata kerja kognitif yang tingkatan 4. Di sini yang saya kasih yang buat soal untuk yang terbatas itu uraian terbatas 1 soal, uraian bebas 1 soal. Jadi jumlahnya 2, total ke bawah itu 5 soal. Ya. Oke Bapak Ibu. Ini persentase jelas ya 50. Kenapa 50? Karena maaf Bapak Ibu. Saya salah, ini harus 60 ini. 60 karena lebih banyak dia soalnya. Belum tersimpan, tunggu ya. Ini 40 karena sedikit ya. Ini bagi-bagi saja kurang ini. Jadi saya itu membuat soal C2 itu 60% dan soal C4 itu 40%. Iya, bilang ada mama. Masuk. Ada mama. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut sedikit lagi. Nah, ini sudah jelas ya. Sudah jelas. Sekarang kita masuk pada bagian pedoman penskoran atau marking scheme. Di sini aspek yang dinilai ini indikatornya ya. Ya. Indikatornya kemahiran, ini indikator ini saya ambil dari ini soal C4 ini ya. Kemahiran dalam memilih soal depan dengan masyarakat. Ini indikator yang ada pada soal C4. Nah, oke. Contoh yang salah satu ya. Tidak semua. Nah, ini saya masukkan sini soal-soal saya. Ya. Ini 5 soal. Saya naik lagi dulu sebentar. Ini ya. Bobot skor. Jadi ini aspek atau konsep yang dinilai. Ya. Atau ini saya masih ragu ini konsep menilai apakah soal ini kayaknya bukan soal lah ini. Kayaknya salah ini Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan tiru karena saya sendiri ragu, ini baru saya lempar dulu bola ini. Ya, silakan nanti saya minta timbal balik dari teman-teman.
apakah ini salah pengisiannya atau tidak. Tapi rasa-rasanya bukan seperti ini lah konsep nilai itu ya. Oke. Nah, sekarang kita turun lagi. Format kisi-kisi tes objektif. Ini format kisi-kisi tes objektif ya. Seperti ini tabelnya. Silakan mana? Cepat sekali. Ini dia. Ya. Nanti tulis nama fakultasnya sini, nama fakultas kita. Saya dari hukum. Saya tulis ya fakultas hukum. Aduh, ini lambat sekali saya punya komputer ini, laptop ini. Mungkin sudah lelah ini 1 minggu 2 minggu ya, tidak pernah berhenti. Jurusan hukum. Sekarang error ini, program studi hukum juga. Kemudian kode mata kuliah, ya saya lupa kode mata kuliahnya, tidak pernah perhatikan. Ya, di anu saja ya, kasih kosong saja. Ini garis baru jumlah SKS-nya 4. Ini. Lama ujian itu 200 menit lah. Mengikuti jumlah SKS-nya 200 menit MNT. Jumlah butir tes adalah 5. Lewat 5 ya. Ini kita masukkan sini Bapak Ibu. Nah, ini agak mudah ya, ini saya yakin betul ini kisi-kisi tes objektif ya. Oh, ini tes objektif ya. Oh iya. Tahu sedikit kalau 5 ya. Ini kalau 5 tahu sedikit, tambahlah kan ini tes objektif, saya baru sadar ini. Ini ternyata tes objektif ini ya. Berarti pilihan ganda. Iya. Jangan 5 tapi masukkan 20 Bapak Ibu. Karena yang saya buat awalnya 20 memang 20 ya. 20. Kemudian di sini kita tinggal memilah. Ya. Nah, berarti ini saya harus menambah CPMK dan sub CPMK ini karena 20 soal ini. Oke. Nanti kita dalam buat soal kita tinggal pilih berapa yang di level C1 itu kognitif ya. Kognitif tingkat 1 atau level 1, berapa kita membuat soal seperti itu. Ya. Jadi kata memahami yaitu C2 itu memahami. Ya. Jadi harus dihafal mana yang C2, C1, C3, C4 dan seterusnya sampai C6. Ya. Ini akan saya perbaiki sebentar, harusnya 20 soal sini ya. Sini jumlahnya 20 soal ini. 20 soal. 20. Oke. 20. Ini masih kurang 15, nanti saya tambah lagi. Nah, ini kisi-kisi soal objektif. Ya. Ini keterangannya Bapak Ibu ya. Keterangan C1 berupa